Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas salah satu dari materi akuntansi, yaitu akuntansi salam. Pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaih. Pelunasan dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli diperbolehkan meminta jaminan dari penjual. Dalam murabahah, kita kenal ada penjualan tangguh, yang artinya barang diserahkan terlebih dahulu, sedangkan pembayaran di kemudian. Salam merupakan kebalikannya, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian. Dalam PSAK 103 dijelaskan, alat pembayaran modal salam dapat berupa uang tunai, barang atau manfaat, tetapi tidak boleh berupa pembebanan utang penjual dan penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara, manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Jenis akad salam. 1. Salam, yaitu transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan. Pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Skema salam. 1. Pembeli dan penjual menyepakati akad salam. 2. Pembeli membayar kepada penjual. 3. Penjual menyerahkan barang. 2. Salam paralel, artinya melakukan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan atau pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Salam paralel diperbolehkan asalkan akad salam kedua tidak tergantung pada akad pertama, yaitu akad antara penjual dan pemasok tidak tergantung pada akad antara pembeli dan penjual. Jika saling tergantung hingga menjadi syarat, maka tidak diperbolehkan atau terjadi ta'alluq. Selain itu, akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Dasar syariah sumber hukum akad salam. 1. Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 1. 2. Hadis. Salah satu di antara hadis Nabi yaitu yang artinya, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lainnya yaitu yang artinya, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah atau bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun salam ada 3 sebagai berikut. 1. Pelaku terdiri atas penjual dan pembeli. 2. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal salam. 3. Ijab kabul atau serah terima. Berakhirnya akad salam. Hal-hal yang membatalkan kontrak adalah sebagai berikut. 1. Barang yang dipesan tidak ada waktu yang ditentukan. 2. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.
3. Barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya. 4. Barang diterima. Pengakuan dan konsep pengukuran dalam akuntansi salam. Akuntansi salam atau PSAK 103 2009 B 3-5. Pengakuan akuntansi pembeli. 1. Pengakuan salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. 2. Barang pesanan diakui pada saat akad. 3. Denda yang diterima dikenali pembeli diakui sebagai dana kebajikan. 4. Barang persediaan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Akuntansi penjual. 1. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha sebesar modal salam yang diterima. 2. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang pada pembeli. Pengukuran. 1. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, dan sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar, atau baik untuk penjual maupun pembelian. 2. Barang pesanan yang diterima diukur sebesar nilai yang disepakati, dan jika kualitasnya berbeda, maka barang pesanan yang diterima dan diukur sesuai akad. Baik, sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.